Sungguh luar biasa Engkau ya Tuhan. Walaupun kami masih mengalami masalah-masalah hidup kami, tapi kami merasa kami lebih dari pemenang. Karena kasih-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan cukup bagi kami ya Tuhan. Kami tidak perlu kehormatan dunia ini. Kami tidak perlu kekayaan dunia ini. Tapi kami hanya perlu Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala hal di dalam kehidupan kami yang mengasihi Engkau untuk mendatangkan kebaikan untuk kami. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman. Pakailah hamba-Mu ini untuk memberitakan firman kasih-Mu kepada kami, supaya apapun yang Engkau ingin katakan kepada kami dapat tersampaikan dengan baik. Urapi hamba-Mu sehingga dia sungguh-sungguh menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyediakan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saya merasa saya salah kostum. Yang lain merah-merah, saya ungu. Ini kayaknya nggak baca grup. Oke, pada pagi hari ini tema firman Tuhan yaitu hidup dengan doa yang efektif. Saudara, kalau kita perhatikan murid-murid Yesus, saya sebenarnya pengen jadi murid-murid Yesus. Kenapa pengen? Karena mereka melihat langsung bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat. Bagaimana Yesus merubah air jadi anggur. Bagaimana mereka melihat ada roti dan ikan yang cuma sedikit, tiba-tiba cukup untuk 5.000 orang, bahkan lebih, berlimpah-limpah. Mereka melihat orang sakit, lumpuh, berdiri, jalan. Mereka lihat orang yang buta melihat. Mereka lihat Lazarus yang mati dibangkitkan. Tapi yang unik, saudara, yang unik adalah mereka tidak pernah ngomong ke gurunya, ke Yesus, "Guru, ajarin dong bagaimana caranya kami membuat mujizat. Guru, ajarin dong bagaimana caranya kami untuk membangkitkan orang mati. Guru, ajarin dong kami bagaimana caranya untuk menggandakan ikan dan roti." Gak pernah. "Guru, ajarin dong caranya berkhotbah seperti Engkau." Gak pernah. Apa yang mereka katakan? Minta ajarin apa mereka, saudara? Ada yang ingat? Mereka minta ajarin, "Guru, ajari kami berdoa." Mereka hanya ngomong, "Guru, ajari kami berdoa." Mereka nggak minta diajarin yang lain. Kenapa seperti itu? Karena mereka melihat bahwa kuasa dan kedahsyatan yang dilakukan oleh Yesus itu lahir dari kekuatan dan kebiasaan Yesus untuk berelasi dengan Bapaknya, yaitu berdoa. Ya. Mereka melihat bahwa sebelum mulai pelayanan, Yesus pagi-pagi benar, yaitu subuh-subuh, Yesus sudah memisahkan diri, mencari tempat yang sunyi untuk berdoa, berbicara, berkomunikasi dengan Bapaknya. Setelah pelayanan pun dia berbicara dengan Bapaknya. Sebelum mengambil keputusan besar seperti memilih 12 rasul, dia berbicara dengan Bapaknya. Sebelum disalib, bahkan ketika dia menghadapi ketakutan yang luar biasa, dia berbicara dan berkomunikasi dengan Bapaknya. Murid-murid ini melihat pola tersebut dan mereka meyakini
bahwa kedahsyatan yang dilakukan Yesus itu karena relasi dia dengan Bapaknya. Nah saudara, saat-saat ini masalah kita itu bukan kita tidak melayani, bukan kita tidak aktif, bukan kita tidak kreatif. Masalahnya adalah kita melayani tanpa kehidupan doa yang dalam. Kita melayani Tuhan tanpa kehidupan doa yang dalam. Doa hanya seadanya. Bangun tidur, doa. Bapak terima kasih Tuhan, berkati lindungi aku. Haleluya, amin. Cepat-cepat, buru-buru, karena udah telat. Ya. Nanti pas doa lagi kapan? Pas makan, terima kasih Tuhan makanan ini, berkati kuduskan. Haleluya, amin. Malam, doa lagi, terima kasih Tuhan perlindunganmu keseharian ini. Haleluya, amin. Tidur. Itu bukan doa yang mendalam. Itu hanya basa-basi. Menjadikan doa sebagai kebiasaan saja. Kita doa karena kita terbiasa doang, bukan karena kita mau menjalin relasi dengan Tuhan. Ya. Akhirnya hasilnya apa? Kita sibuk melayani kegiatan-kegiatan gereja ataupun komunitas di luar gereja, ya, tapi tidak berdampak maksimal. Kita sibuk aktif tapi tidak mengubah hidup. Program gereja banyak, tapi kuasanya dikit. Ya. Nah, saudara, kita baca Yakobus 5 ayat 16b. Dikatakan di sini bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apa orang yang benar besar kuasanya, saudara? Coba, mana? Enggak ada. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berarti yang besar kuasanya apanya si orang benarnya? Doa. Ya. Makanya kita perlu berdoa. Gereja kita mungkin bisa saja punya lighting yang bagus. Ya. Punya sound system yang bagus, punya pengkhotbah yang bagus, punya singer WL yang luar biasa, rundown-nya rapi acara-acaranya, strategi penginjilan yang terbaik. Tapi apakah pelayanan kita ada kuasa spiritualnya atau enggak? Karena untuk memenangkan jiwa itu perlu kekuatan spiritual. Enggak bisa cukup kekuatan kita saja. Ya. Firman yang bagus, lagu pujian yang bagus itu bisa didengar tapi tidak mengubahkan. Karena firman dan lagu pujian itu disampaikan tanpa adanya kuasa doa. Pelayanan tanpa doa itu hanya menghasilkan informasi, bukan transformasi. Tapi kalau kita mau menghasilkan transformasi bagi hidup kita dan bagi hidup sesama yang kita layani, maka kita harus membiasakan diri kita untuk hidup di dalam doa. Ya. Semua pelayan-pelayan kita, dari worship leader, dari pelayan Star Kids sekolah minggu, dari mulmet yang selalu sibuk di belakang, Asar yang siap selalu menyambut dengan senyuman, ya, dari pengkhotbah, dari yang menginjili setiap hari di tempat kerjanya maupun di kesehariannya di dalam keluarga, tidak akan berdampak maksimal kalau tidak ada kekuatan spiritualnya. Karena yang kita sentuh adalah jiwa dan rohnya, bukan fisiknya. Ya. Maka kita perlu menyadari bahwa pelayanan itu adalah pekerjaan rohani. Makanya hasilnya efektif kalau ada kuasa rohani, bukan kuasa jasmani. Kita perlu kuasa rohani dalam pelayanan yang rohani. Kecuali kita melayani yang bukan melayani rohani. Tapi semua dari kita harus sadar bahwa walaupun saudara tidak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan panitia gereja atau petugas-petugas di acara-acara gereja, saudara semua tetap melayani secara rohani karena ada amanat agung dari Tuhan, yaitu apa?
jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus. Artinya saudara wajib melayani di dalam keseharian saudara, baik di dalam pekerjaan, di dalam tetanggaan, di dalam keluargamu. Kalian harus melayani, yaitu menjangkau jiwa-jiwa. Untuk menjangkau jiwa-jiwa kita perlu kekuatan spiritual yang baik. Nggak cukup hanya ngomong doang. Ngomongan yang sama dikatakan dengan kekuatan spiritual, hasilnya akan beda dengan ngomong doang tanpa kekuatan spiritual. Karena yang menyentuh hati orang itu bukan kita, tapi Tuhan. Ya. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, sebelum masuk ke sesuatu yang menarik bagi kita semua, minta apa saja, kita akan masuk dulu ke tinggal di dalam aku. Ini ada kata-kata jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ada kalaunya. Bukan apapun yang kau minta langsung dikasih, tetapi kalau engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, engkau tinggal di dalam aku itu tinggal di dalam Tuhan. Bahasa Yunaninya itu meno, artinya menetap, permanen, terus berada, tidak pindah-pindah. Ya, ini berhubungan dengan ayat sebelumnya tentang pokok anggur dan rantingnya, saudara. Ranting itu tidak pindah-pindah. Ranting itu enggak kadang-kadang di sini, kadang-kadang mencolok di sini, copot lagi mencolok di sini. Enggak. Ranting itu menetap, enggak pindah-pindah. Ya, artinya kalau kita menetap permanen di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah, nempel, ya. Tanpa menetap lengket di pokoknya, maka ranting akan kering, ya. Ranting nggak dapat nutrisinya, ranting nggak akan bisa berbuah kalau nggak dapat nutrisinya. Tanpa Tuhan pelayanan bisa aja jalan-jalan aja acara-acaranya, ya, tapi nggak berdampak, ya. Acara bikin heboh, misalkan apa ya? Kita bikin acara Natal, heboh, gitu kan, luar biasa, sampai penuh, lantai 1, 2, 3 penuh, ya. Tapi kalau nggak ada kekuatan spiritualnya, nggak ada satu jiwa baru pun yang nyangkut, ya. Saya tuh kasihan juga dengan Cejingjing sebenarnya. Jadi Cejingjing ini paling sering mengingatkan akan hal itu, baik kepada yang youth, yang di atas youth, maupun di bawah youth, ya. Bahwa kita ini bukan bikin acara doang, kita ini bukan I.O gereja, kita ini melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Jangan sibuk pada acara doang. Doanya mana? Bukan doa itu, yuk habis latihan kita kumpul doa, terima kasih Tuhan baru selesai. Bukan. Doa bareng, doain satu-satu yang kita undang, doain acaranya, doain pelayannya, dengan niat menyisihkan waktu yang beneran, bukan 5 menit setelah latihan, setelah meeting, bukan. Ya, tapi seringkali Cejingjing ini karena ngomongannya pedes, jadi disalah mengerti. Jadi dari sekian tahun saya di MDC, mendengar keluhan tentang Cejingjing ini udah banyak sekali. Karena banyak disalah mengerti orang, ya. Tetapi apa yang dikatakannya itu betul. Aktivitas rohani tanpa kekuatan spiritual itu sama aja dengan pelayanan yang kering, yang kosong, ya. Nah, ranting, saudara, kalau saudara pikir, ya, ranting berbuah itu bukan karena usaha keras ranting itu.
tetapi karena hanya melekat pada pokoknya. Kita mau usaha sehebat apapun strategi kita, bikin kegiatan-kegiatan di gereja, sehebat apapun kita menginjili orang kantor pakai strategi ini, pakai strategi itu, tetapi kalau tidak melekat pada pokok anggur yang benar, tidak punya relasi, maka akan sia-sia saja. Hasilnya nggak ada. Ya. Yesus juga cuman nggak ngomong melekat pada dia, tetapi dia mau firman dia tinggal di dalam kita. Apa sih artinya firmanku tinggal di dalam kamu? Apakah harus hafal ayat-ayat di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Enggak. Kalau bisa hafal, bagus. Ya. Hafal tidak menjadikan firman itu melekat di dalam diri kita, tinggal di dalam diri kita. Belum tentu. Ya. Firman itu kita tahu dari mana kalau dia sudah melekat atau tinggal di dalam kita. Tahu dari responnya kita. Ya, contoh. Saat kita menghadapi disakiti hatinya oleh orang lain, dihina, diejek, kalau firman itu sudah melekat, kita tidak akan ngomong, tunggulah kau bales, tunggu kau kena azab, ya. Tunggulah kau. Enggak, kita akan ngomong apa? Aku mengampuni dia karena Tuhan sudah mengampuni aku. Berapa kali? 3 kali? 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali. Artinya nggak terhingga sebenarnya itu, ya. Mengampuni itu nggak terhingga. Terus apalagi? Kalau kita lagi dapat rezeki uang yang banyak nih, omsetnya tiba-tiba meledak. Kalau firman itu sudah tinggal di dalam kita, kita tidak akan ngomong, gue emang hebat. Tapi kita akan ngomong apa? Semua karena Tuhan. Semua karena kekuatan Tuhan. Kita ambil dari Ulangan 8:17-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan kau katakan kekuatan dan kekuasaankulah maka aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya. Kita nggak harus ingat detail kata per kata di ayat itu. Tetapi kalau firman itu sudah tinggal di dalam kita, dalam menghadapi segala sesuatu, respon kita adalah respon firman. Ya, nggak harus diperkatakan kata per kata. Jadi firman itu kayak software atau operating systemnya di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, gimana caranya supaya kita punya operating system firman? Caranya adalah anggap firman itu seperti makanan. Ya. Firman itu seperti makanan. Dibaca artinya dimakan. Ulangin, dibaca artinya dimakan. Direnungkan artinya dicerna. Direnungkan artinya dicerna. Kemudian dilakukan artinya menjadi energi. Dilakukan artinya menjadi energi. Dibaca artinya dimakan, habis dimakan, direnungkan artinya dicerna, kemudian dilakukan artinya menjadi energi. Tetapi masalahnya sebagian dari kita hanya baca bahkan tidak merenungkan. Sama kayak kita makan, tetapi habis itu dimuntahkan. Gak guna, gak dicerna, gak masuk, gak akan jadi energi, gak akan dilakukan. Makanya Yakobus, ya, di dalam Yakobus 1 ayat 22-24 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman
dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, hanya baca tok, dan tidak melakukannya, boro-boro melakukan, merenungkan juga enggak, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja dia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Kita kalau ngaca cuma sebentar, oh ya oke. Kita lupa penampilan kita seperti apa, muka kita seperti apa. Baca firman itu perlu direnungkan. Ya. Jangan cuma kejar tayang baca firman, yang penting setahun selesai. Tapi habis itu nggak ngerti apa-apa. Perlu tetap direnungkan, dicerna. Nah, tanda firman itu sudah tinggal, yang lain adalah kita mulai nggak nyaman kalau kita melakukan dosa. Ya. Nah, saudara, saya mau, masih ada waktu kan? Saudara, saya mau cerita. Ada dua hal yang bisa membuat kita tidak nyaman dalam melakukan dosa. Satu, ketidaknyamanan karena teguran, yaitu yang dilakukan oleh Roh Kudus, menegur kita kalau kita berdosa. Tapi yang kedua adalah ketidaknyamanan dari tuduhan, dari apa? Tudingan, apa itu namanya ya? Memojokkan, intimidasi, ketidaknyamanan dari tuduhan, intimidasi dari iblis. Ya, saudara, saya dulu terjerumus dalam pornografi, masturbasi gitu ya. Sampai pada pelayanan pun juga masih kumat. Saya merasakan ketidaknyamanan kedua-duanya. Satu ditegur oleh Roh Kudus, satu diintimidasi oleh si iblis. Udah, nggak usah sok-sok rohani pakai melayani. Udah, nggak usah sok-sok rohani pakai doa lagi. Barusan hari ini melakukan dosa. Udah, nggak usah sok-sok dekat dengan Tuhan. Ya, intimidasi iblis beda tujuannya dengan teguran si Roh Kudus. Roh Kudus menegur supaya kita stop melakukan dosa, tetapi iblis mengintimidasi kita supaya kita tidak lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Sama kisahnya dengan Yudas dan Petrus. Sama-sama melakukan dosa, sama-sama mengkhianati Yesus. Tetapi Yudas memilih mendengarkan intimidasi iblis. Engkau sudah tak layak hidup ya Yudas. Kau sudah menjual gurumu sendiri. Sampai dia disiksa seperti itu, lebih baik kau mati. Yudas mendengarkan, gantung diri, mati. Hidupnya sia-sia, tidak ada arti. Petrus sebaliknya. Saya yakin pada saat itu Petrus juga dapat intimidasi dari iblis. Udah gak pantas lah, gaya lu paling jagoan, gaya lu paling berani. Tetapi lu nyangkal gurumu 3 kali. Mana katanya jagoan, murid paling berani mengorbankan nyawa, mati aja. Tapi Petrus tidak mendengarkan intimidasi iblis. Dia menghabiskan sisa hidupnya untuk bekerja buat Tuhan. Ya. Jadi ada 2 hal teguran, jangan salah. Semakin kita berdosa, semakin harus kita melekat pada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Melekat, tempelin terus, antingnya ini udah mau copot, tempelin supaya nempel. Ya, supaya kita dekat dengan Tuhan. Jangan tertipu sama iblis. Iblis sudah menggodai kita terus menerus supaya melakukan dosa. Habis digodain kita lakukan, dia intimidasi kita. Double dosanya. Ya, kurang ajar emang iblis. Oke, cara pandang kita berubah ketika firman itu sudah masuk dan menetap diri kita. Reaksi kita berbeda. Ya, ada ayat-ayat yang tiba-tiba kita ingat ketika momen-momen tertentu. Hati kita lembut.
ketika firman Tuhan sudah tinggal di dalam kita, hati kita lembut, tidak keras, ditegur dikit tersinggung, di ngomongin dikit marah, dinasehatin nggak terima. Tapi bagi orang yang firman Tuhan sudah melekat, masuk tinggal di dalam dirinya, ditegur, dinasehati, dia akan introspeksi, diem dulu, dengar dulu, mikir, benar nggak? Sesuai firman nggak tegurannya? Ya, gitu. Jadi jangan keras hati. Oke. Nah, kita lanjutkan ke Yohanes 15 ayat 7 tadi. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, kata Tuhan. Nah, perhatikan, mintalah datang atau ditulis setelah kata tinggallah. Tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah. Jadi itu adalah akibat, ya. Doa efektif lahir dari hubungan, bukan kebutuhan kita. Masalahnya kita ini sering datang ke Tuhan saat kita butuh, saat kita ada problem, saat kita udah bingung, nggak tahu lagi mau lari kemana, ya. Saat pelayanan kita gagal, baru kita datang kepada Tuhan. Yakobus 5 ayat 16b tadi ngomong, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang benar adalah orang yang hidupnya di dalam Kristus dan Kristus di dalam dia. Orang yang benar adalah orang yang hidupnya di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam dia. Ya. Saya bacain lagi. Doa orang yang hidupnya di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Makanya Tuhan bisa ngomong, mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka kau akan menerimanya. Kenapa bisa seperti itu? Minta apa saja. Kenapa? Karena ketika Tuhan sudah tinggal di dalam kita dan kita sudah tinggal di dalam Tuhan, maka keinginan kita sudah selaras dengan Tuhan, sama dengan keinginan Tuhan. Maka kalau kita minta keinginan kita, itu sama dengan keinginan Tuhan, pasti dikabulkan. Bukan minta sembarangan. Makanya kata-kata jika itu ada di depan, sebelum kata-kata mintalah. Nah, saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Artinya, doalah tanpa jemu, tanpa henti-henti. Bukan artinya doa 24 jam terus tidak beraktivitas yang lain. Bodoh amat, anak mau bawa bekal, nggak bawa bekal, bodoh, yang penting aku doa. Bodoh amat, nggak usah dikerjain, project-project, yang penting aku doa. Bukan, ya. Artinya adalah doa itu harus menjadi gaya hidup kita, harus menjadi kesadaran kita akan Tuhan, ya. Kalau kehidupan kita minim doa, maka akibatnya adalah kita gampang khawatir, ya, mudah marah, mudah putus asa, mudah kompromi dengan dosa. Karena kita hidup dengan kekuatan kita sendiri. Doa itu belum tentu apa yang kita doakan itu langsung terjadi. Tetapi ketika kita doa, maka doa itu akan sudah berhasil mengubahkan hati kita. Masalah kita mungkin belum selesai, kayak lagu tadi kan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Kalau kita doa, walaupun problem kita tidak selesai saat itu, tetapi kita tenang, ya, karena kita yakin bahwa Tuhan turut serta. Oke. Nah, kekuatan kita ada walaupun keadaan kita belum berubah. Kita sudah punya hikmat sebelum kita mengambil keputusan kalau kita doa, ya. Doa tidak selalu mengubah situasi, tetapi doa selalu mengubahkan kita. Oke. Penutup, saudara-saudara, hari ini Tuhan tidak mencari pelayan-pelayan yang sibuk. Tuhan tidak mencari pelayan-pelayan yang pintar, yang hebat, yang keren, yang kreatif, tapi Tuhan mencari pelayan-pelayan
yang mau hidup di dalam doa. Ya, pelayan-pelayan yang mau berelasi dengan Dia, yang mau menerima kuasa spiritualnya dari Dia. Karena pelayanan yang berbuah dan berkuasa itu lahir dari kehidupan pendoanya. Mulai hari ini, sebelum beraktivitas, bangun lebih pagi, doa secara pribadi. Ya, sebelum melayani, doa secara pribadi. Sebelum mengambil keputusan, doa secara pribadi. Sebelum berkata-kata, doa secara pribadi. Saya mau cerita. Ini cerita mungkin sudah pernah saudara dengar. Sering saudara dengar. 2 penebang kayu. 1 penebang kayu, pengalamannya sama dua-duanya. 1 menebang kayu 10 jam. Ya, istirahatnya cuma sejam. Tapi yang satunya nebang kayu ini sejam istirahat setengah jam, sejam istirahat setengah jam, sejam istirahat setengah jam. Sampai akhirnya si penebang kayu yang pertama, yang kerja lebih keras itu bilang, lu ngabisin waktu aja sih, istirahat lu kebanyakan, hasilnya nanti dikit. Terus si penebang kayu yang kedua bilang, gak apa-apa ya, dia terus sejam istirahat sebentar. Ternyata setelah selesai, hasilnya kayu yang ditebang lebih banyak si penebang kedua dibandingkan penebang pertama. Kenapa? Karena penebang kedua menyempatkan selalu mempertajam dia punya kapak sebelum dia mulai menebang lagi. Istirahat setengah jam bukan dia santai-santai, dia mengasah kapaknya. Tajam, tebang. Tajam, tebang. Tumpul lagi, asah, tebang. Sehingga hasilnya kayunya lebih banyak. Karena yang penebang pertama mau merobohkan 1 batang, dia perlu 20 pukulan. Kalau yang ini cuma 10, karena tajam. Ya. Kita dalam melayani perlu juga mengasah kapak kita, yaitu terus menjalin relasi doa dengan Tuhan. Maka hasilnya akan menjadi lebih maksimal. Ya, itu saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami sungguh-sungguh berterima kasih karena Tuhan telah memilih kami, mengangkat kami jadi anak-anak Tuhan. Kami yang tidak layak, Tuhan layakkan jadi anak Tuhan. Kami yang sudah harusnya jatuh, masuk ke dalam maut, tetapi Engkau memperdamaikan kami dengan Bapa. Tuhan, ajari kami, beri kami semangat untuk terus berelasi dengan Engkau. Beri kami semangat, kedisiplinan untuk terus berkomunikasi dengan Engkau, agar kami semakin dekat dengan Engkau, agar Engkau tinggal di dalam kami, dan kami pun dapat tinggal di dalam Engkau, Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan setiap pelayanan kami dengan kuasa spiritual dari Engkau, agar sungguh-sungguh pelayanan kami dapat memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan, baik di dalam acara-acara gereja, baik di dalam kegiatan pekerjaan kami, baik di dalam rumah tangga kami. Biar Tuhan yang bekerja dan berkuasa atas kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami putuskan, apapun yang kami katakan, semua sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalankan perintah dan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Juru Selamat kami. Amin.